Halo semuanya, di sini kami kelompok 10 yang beranggotakan Andi Satya, saya sendiri Calvin, beserta rekan saya Fandil Nelson dan Vanessa Fresia akan mempresentasikan mengenai hasil analisis resiko PT Astra International Tbk dengan kode saham ASII. Baik, yang pertama adalah latar belakang dari PT Astra International ini. Nah, PT Astra International ini didirikan oleh 3 pengusaha yang bernama Jia Qianlong, Jia Qinzhou, dan Lim Peng Hong. Nah, tempat dan tanggal berdiri dari PT Astra International ini adalah Jakarta 20 Februari 1957. Nah, sebelum berubah nama menjadi PT Astra International Tbk, sebelumnya PT Astra ini adalah bernama PT Astra International Incorporated. PT Astra International Tbk ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 4 April 1990. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Terdapat beberapa pengertian risiko menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Educate pada tahun 2002. Menurut Educate, risiko merupakan sesuatu yang timbul dan merupakan hasil dari ketidakpastian pendapat. Berikutnya adalah menurut Philip Best pada tahun yang sama, yaitu 2002. Menurutnya, risiko merupakan kerugian yang dialami secara finansial baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, terdapat beberapa jenis risiko. Yang pertama adalah risiko keuangan, kemudian risiko pasar, dan yang terakhir adalah risiko produk. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Van den Melsen. Selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama, metode penelitian. Dalam menuliskan laporan ini, kelompok kami menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selain menggunakan metode kuantitatif untuk mendukung penulisan mini paper ini, kami juga menggunakan metode deskriptif, di mana metode ini digunakan untuk menjelaskan pembahasan atau penjabaran mengenai penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, jenis penelitian. Dalam penelitian yang kami lakukan, jenis penelitian survei yang kami anggap cocok untuk diterapkan di mini paper ini. Selain itu, penelitian evaluatif juga diterapkan di mini paper ini. Kedua jenis penelitian ini kami gunakan karena memiliki sifat spesifik dalam penjabaran dan biasanya dipraktikkan pada perusahaan. Yang ketiga, data penelitian. Dalam penyusunan laporan, kami menggunakan data kualitatif yang mempublikasi tentang internal dan eksternal perusahaan untuk mendukung analisis, dan dibantu dengan data sekunder untuk menjadi pendukung dalam penulisan laporan ini. Yang terakhir, metode analisa data. Setelah pengumpulan data, kami melakukan analisis dari data yang sudah diperoleh secara kualitatif. Metode analisa data kualitatif ini merupakan analisis yang dilakukan dengan cara melakukan observasi, guna mencari jawaban mengenai apa, mengapa, dan bagaimana dari objek penelitian yang ditentukan, yaitu PT Astra International Tbk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah bab 4, hasil dan interpretasi. Hasil dan interpretasi ini ada dua, yaitu identifikasi risiko dan mitigasi risiko. Yang pertama, identifikasi risiko ini ada penurunan harga saham, ketidakpastian earning per share, gangguan rantai pasokan, kalah bersaing, dan penurunan margin keuntungan. Yang kedua, mitigasi risiko ada inovasi baru, penentuan harga tetap komoditas, penyesuaian waktu, meningkatkan keunggulan produk, dan penyesuaian harga komoditas. Kemudian bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya adalah hampir seluruh dunia itu mengalami penurunan ekonomian akibat dari pandemi COVID-19. Dikarenakan hal tersebut, minat beli masyarakat terhadap kendaraan juga menurun, karena masyarakat itu cenderung memilih membeli barang yang primer terlebih dahulu. Barang primer merupakan barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan mobil itu bukan barang primer. Nah, tidak hanya itu, COVID-19 ini juga menyebabkan terganggunya rantai pasokan dari PT Astra International Tbk. Nah, saran kami untuk PT Astra International adalah mereka dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap berbagai risiko yang ada, serta membentuk mitigasi risiko yang tepat untuk mengurangi dampak dari berbagai risiko yang ada, seperti membentuk inovasi baru, meningkatkan daya saing, dan ya, lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Akhir kata, terima kasih.